أطيل عليكم وبعدها سنصلي معا صلاة التراويح والوتر. بارك الله فيكم. Ya, Syahman ya tentu mengucapkan rasa senang dan rasa bahagianya bisa hadir di tengah-tengah kita semua, yang bisa beliau juga bisa mengisi tauhid pada kita semua. Dan tentu rasa hormat beliau kepada segenap pengurus masjid dan juga kepada pengajaran dan juga kepada seluruh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Dan beliau Syahman berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya semoga amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga yang sesuatu kebaikan yang kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ganjaran dan istighfar yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. سيكون حديثنا حول المسجد الأقصى الذي هو مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقبلة الأولى التي توجه إليها المسلمون في صلاتهم، واستمروا يصلون نحوها إلى أن جاء الأمر من الله تعالى بالتحويل إلى الكعبة المشرفة. المسجد الأقصى الصلاة الواحدة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد الأخرى. المسجد الأقصى له فضل عظيم في الإسلام وأهمية ومنزلة كبيرة، ومن أجل هذا سيكون حديثنا حول المسجد الأقصى المبارك. Ya, Syahman ya berkata kepada kita semua, memang beliau berbicara terkait keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Masjid Al-Aqsa. Yang pertama memang Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang dimana Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad SAW itu melakukan Isra dan Mi'raj. Dan memang ini disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat pertama, dan juga disebutkan di situ bahwa Masjid Al-Aqsa itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan bukan hanya oleh beliau, bukan hanya masjid saja, tapi apa yang ada di sekeliling daripada Masjid Al-Aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang harapannya bahwa semua hadirnya beliau di tengah kita, insya Allah ini juga membawa keberkahan bagi kita semua. Dan juga beliau melanjutkan juga bahwa dulu ya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu beribadah atau melakukan sholat itu menghadap kepada Masjid Al-Aqsa, karena memang Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi kita umat Muslim. الرسول صلى الله عليه وسلم حث أصحابه والمسلمين من بعده أن يذهبوا إلى المسجد الأقصى ويصلوا فيه، وحثهم أيضا أن يسكنوا في القدس وفي بلاد الشام من أجل أن يكونوا قريبين من المسجد الأقصى، حتى يكون لهم ذرية أبناء وبنات يصلون في المسجد الأقصى ويعبدون الله تعالى فيه ويحرسونه من أعداء الله. وعندما سأله بعض الصحابة أرأيت إن لم نستطع أن نذهب إلى المسجد الأقصى، يقول له صلى الله عليه وسلم ابعثوا زيتا يسرج في مناديله أن يوقد في المصابيح دعما للمسجد الأقصى وتطهيرا له وتهيئة لأن يكون جاهزا للراكعين والساجدين والعابدين يصلون فيه بإذن الله تعالى. Ya, dan beliau juga ya Syahman berkata kepada kita semua bahwa bagaimana memang Nabi kita besar Muhammad SAW itu menganjurkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk datang dan berziarah kepada Masjid Al-Aqsa. Jadi bukan hanya sekedar datang dan berziarah, namun juga kata beliau Rasulullah SAW juga
mengirimkan bahan-bahan baik kita, dan kita mengirimkan apa yang bisa kita berikan kepada umat muslim yang hari ini sedang berjuang dalam menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa di sana. منذ ذلك الوقت وبناء على التوجيهات النبوية اهتم الصحابة والتابعون والعلماء المحسنون والقادة السلاطين اهتموا كثيرا بعمارة المسجد الأقصى وتوسعته والإنفاق عليه والإنفاق على العلماء الذين يدرسون فيه وعلى طلاب العلم والإنفاق على العباد الذين يأتون ويعتكفون في المسجد الأقصى، الإنفاق عليهم بتهيئة المساكن والملابس والطعام والشراب وكل ما يحتاجون إليه من خلال الأوقاف التي أوقفوها دكاكين وأسواق ومساكين ومزارع تنفق ظلتها على المسجد الأقصى وعلى المتعبدين والمتعبدين فيه. Dan juga beliau mengisahkan bagaimana memang dulu dulu itu para ulama, para guru kita, para kakek kita yang hidup pada masa lampau itu mereka berbondong-bondong untuk sholat dan berziarah kepada Masjid Al-Aqsa. Dan namun bukan hanya sekedar sholat tadi tapi juga kalau kata beliau Syekh kepada kita semua, yaitu para ilmu juga menuntut ilmu di Masjid Al-Aqsa. Bahkan kalau kata beliau pada zaman lampau itu orang-orang yang tidak bisa datang untuk menuntut ilmu langsung di Masjid Al-Aqsa itu orang-orang pada mengirimkan infak-infak tunai mereka, infak-infak tunai mereka untuk apa? Agar orang-orang yang sama ilmu di Masjid Al-Aqsa itu bisa makan, yang bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. صار على مدار التاريخ في المسجد الأقصى حلقات العلم حيث تعلم العلوم الشرعية، القرآن، التفسير، والفقه، والحديث، والعقيدة، وسائر أحكام الشريعة الإسلامية يعلمها العلماء من طلاب العلم في داخل المسجد الأقصى وفي داخل أسواره وأطرقته، وكان هناك أكثر من 100 حلقة علمية في كل يوم يدرس فيها العلوم المختلفة، فكان المسجد الأقصى من أكبر الجامعات في الدنيا كلها. Ya, dan juga beliau menambahkan memang bagaimana yang pada masa lampau itu di Masjid Al-Aqsa itu setidaknya dalam satu hari itu ada kurang lebih 100 hampir banyak 1000 yang ada di Masjid Al-Aqsa. Mungkin kalau kita sekarang bisa ibaratkan itu ibarat kelas ya. Jadi ada kelas-kelas di Masjid Al-Aqsa itu yang memang setiap hari itu lebih dari 100, dan itu kalau kata beliau tersebar di seluruh tiang yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dan memang itu sudah terbagi lagi. Ada yang mulai dari tafsir, ada yang mulai dari fikih, ada yang mulai dari akidah, ada yang mulai dari Quran dan sebagainya. الآن في هذا الزمان اختلف الأمر كثيرا، جاءت حكومة الصهاينة دعمتهم أمريكا وبريطانيا وأوروبا، والمنافقون العرب دعموهم وساعدوهم بالإضافة إلى رجال الأعمال وأصحاب الأموال الكثيرة حتى أنشأوا دولة واحتلوا أرض فلسطين واحتلوا مدينة القدس وأخذوا يهددون المسجد الأقصى، صار لهم جيش وشرطة ومؤسسات حكومية وإذاعة وإعلام، وصاروا يتحكمون بأهل الأرض الفلسطينيين، يقتلونهم، يقتلون الأطفال والنساء، يسجنونهم، يعذبونهم، يبتلعون أشجارهم، يهدمون منازلهم، يرتكبون الإرهاب وجرائم الحرب في كل يوم. Ya, namun kata beliau pada hari ini kita dengar bersama bahwa Palestina yang hari ini sedang dalam keadaan terjajah, dan bahkan Masjid Al-Aqsa pun begitu. Dan juga beliau menyampaikan bahwa memang bagaimana tujuan besar daripada Zionis Israel itu ingin mengambil tanah Palestina secara utuh. Jadi semua tanah Palestina itu ingin dikuasai oleh Zionis Israel. Juga beliau menceritakan bagaimana memang upaya-upaya dari Israel itu agar menjadikan Palestina ini yang tadinya negeri para orang-orang Muslim yang menjadi negeri para orang-orang Yahudi, dan mungkin kita sebut dengan Yahudiisasi. Juga beliau menceritakan bagaimana ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Israel agar menjadikan umat Muslim yang ada di Palestina itu merasa
لكن اليهود دخلوا مع الجيش اليهودي والشرطة اليهودية وأخذوا يطلقون القنابل المسيلة للدموع، قنابل الغاز والرصاص، ويقتلون، فقتلوا عددا من أهل فلسطين في داخل المسجد الأقصى، وجرحوا عددا كبيرا أكثر من 200، وأسروا أكثر من 500 أخذوهم إلى السجون ووضعوهم في السجون. Juga beliau menambahkan yang sebagai informasi kepada kita semua, memang ini jarang ya Bapak Ibu semua kita dapatkan di media-media mainstream yang ada di Indonesia, di mana sebagaimana kita ketahui memang bahwa yang ada di Palestina sana banyak sekali bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan juga banyak sekali bangunan-bangunan yang dihancurkan oleh Zionis Israel. Namun ketika bangunan-bangunan tersebut ingin dibangun kembali, ya baru dibangun fondasinya saja, baru dibangun lapisannya saja begitu, itu dihancurkan kembali oleh Zionis Israel. Lalu juga beliau menyampaikan sebuah informasi terbaru yang mana memang ini terjadi pada hari Jumat kemarin, ya, jadi ada isu atau ada berita yang tersebar di kalangan umat muslim yang mana Zionis Israel itu ingin melakukan sebuah perayaan hari raya mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Namun kabar ini sudah tersebar duluan di kalangan umat muslim yang ada di Palestina sana, sehingga umat muslim yang ada di Palestina sana mereka berbondong-bondong yang masuk, ada sekitar 30.000 orang yang masuk kepada Masjid Al-Aqsa. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa agar yang akan tidak ternodai ya oleh perayaan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan bahkan ketika umat muslim Palestina yang ingin mengunjungi Masjid Al-Aqsa daripada Zionis Israel, tetap saja Zionis Israel itu memaksa untuk masuk kepada Masjid Al-Aqsa. Dan bahkan Zionis Israel melakukan penyerangan yang sehingga kalau kata beliau ada kurang lebih 200 orang yang terluka dan juga ada kurang lebih sekitar 500 orang yang dipenjara oleh Zionis Israel. اليوم أيضا استمرت هذه الحرب وقتل عدد كبير من إخوانكم وأخوانكم وأسر عدد كبير وجرح عدد كبير أيضا، وما زال اليهود يضربون قنابل الغاز المسيلة للدموع ويضربون الرصاص ويقتلون المسلمين وهم في صلاتهم. والمشكلة أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون ما الذي يجري هناك، ولذلك نحن نريد الوعي والمعرفة وأن نعرف ماذا يجري في المسجد الأقصى والظلم الذي يقع على أهل فلسطين والإجرام الذي تفعله دولة إسرائيل والإرهاب الذي يقومون به ولا أحد يحاسبهم رغم أنهم مجرمو حرب وإرهابيون ويفعلون كل الجرائم. Ya, dan juga beliau menambahkan yang sudah masuk pada kita semua bahwa memang tadinya Israel itu ingin perayaan di dalam Masjid Al-Aqsa itu sekitar 7 hari 7 malam. Ya, tetapi karena kami mempunyai kabar yang sudah tersebar di kalangan umat muslim sehingga umat muslim mau masuk lalu menjaga kesucian daripada Masjid Al-Aqsa. Dan memang ketika rencananya sudah 7 malam dan juga umat muslim di Palestina juga membahas hal itu dengan mereka akan menetap di Masjid Al-Aqsa sekitar 7 hari 7 malam juga. Ya, jadi untuk apa? Untuk menjaga Masjid Al-Aqsa agar Israel atau orang-orang Yahudi tidak bisa masuk kepada Masjid Al-Aqsa dan juga tidak bisa melaksanakan perayaan dari mereka di dalam Masjid Al-Aqsa. Dan memang kalau kata beliau, ya kami tahu bahwa kami yang di Palestina sana ketika membela atau memperjuangkan kesucian Masjid Al-Aqsa, kami tidak memiliki senjata apapun. Ya, berbeda dengan Israel, berbeda dengan orang Yahudi yang mana mereka memiliki persis senjata lengkap. Tapi kami yakin pada Allah SWT, kata beliau, ya kami akan tetap terus memperjuangkan dan mempertahankan. Ya walaupun kami tahu bahwa tahuan kami adalah nyawa, tapi kesucian Masjid Al-Aqsa adalah tujuan utama bagi kami, ini adalah artinya bagi kami. نحن نريد 3 أمور يعرفها كل المسلمين ويحاولون أن يطبقوها ويفعلوها. الأمر الأول الاطلاع والمعرفة والوعي بحيث يعرفون ماذا يجري في المسجد الأقصى في القدس في فلسطين، كيف يقع الظلم على إخواننا وما هي الطرق والسبل التي تساعد في رفع الظلم عنهم ونصرتهم وتأييدهم حتى يستردوا حقوقهم. والأمر الثاني نريد الدعاء لإخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي المسجد الأقصى أن ندعو لهم في هذا الشهر المبارك العظيم شهر رمضان، حيث استجابة الدعاء خاصة عند الإفطار وفي وقت السحر وفي أوقات بعد الصلاة
الصلوات المكتوبة وفي أوقات كثيرة يكون فيها استجابة الدعاء. نريد من إخواننا هنا في إندونيسيا وفي كل مكان أن يدعوا لإخوانهم في النصر والثبات وأن يحفظهم الله وأن ينصرهم على القوم الكافرين. والأمر الثالث نريد أيضا المساهمة من خلال دفع الزكاة والأموال والصدقات وصدقة الفطر وكل ما نستطيع أن نقدمه لإخواننا، ويمكن دفع هذه الأموال من خلال مؤسسة خير الترغيب، وهذه المؤسسة تقوم بجمع هذه الأموال والزكاة والتبرعات وإيصالها إلى إخواننا في فلسطين دعما لهم ومساهمة في تحرير المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تعالى. Ya, beliau juga Syekh Ahmad mengatakan bahwa Palestina itu bukan hanya milik kami sebagai umat muslim di Palestina, tapi Palestina adalah milik umat muslim yang ada di seluruh dunia, ya, khusus kita yang ada di Indonesia. Sehingga yang permasalahan yang hari ini terjadi di Palestina itu bukan hanya permasalahan umat muslim di Palestina saja, namun ini adalah permasalahan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Kenapa? Karena memang Palestina ini adalah akidah yang adalah akidah bagi kita umat muslim yang ada di seluruh dunia. Karena ketika tempat ibadah paling suci kita diganggu ya oleh Israel, maka sewajibnya kita sebagai umat muslim yang ada di Indonesia ini juga harusnya juga merasa terganggu. Dan tentu yang tadi beliau menyampaikan salamnya dari umat muslim di Palestina kepada kita umat muslim yang ada di Indonesia, dan ada tiga harapan yang memang ini dimiliki oleh yang disampaikan oleh umat muslim Palestina kepada kita yang ada di Indonesia. Pertama, memang kita sebagai umat muslim setidaknya kita wajib mengetahui apa yang sedang terjadi di Palestina sana, ya, apa update terbaru yang terjadi di Palestina sana, sehingga memang kabar-kabar ini ya harapan beliau tidak berhenti di kita saja, tidak berhenti di individu kita saja, tetapi kita sebarkan ke teman-teman kita, ke sana family kita, ke kerabat kita, ya. Lalu juga yang kedua, harapan daripada umat muslim dan kepada kita semua itu adalah doa, ya. Karena beliau katakan tadi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, di mana memang di bulan suci ini banyak sekali waktu-waktu yang itu ketika kita berdoa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sahur, ketika buka puasa, dan ketika baik di antara dua sholat Jumat dan sebagainya. Maka dari itu saran beliau ya agar kita jangan lupa untuk mendoakan ya umat muslim yang ada di Palestina agar mereka dikuatkan, ya, agar mereka dikuatkan, dikuatkan hatinya, dan juga untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang umat muslim Palestina berterima kasih kepada kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia, karena memang alhamdulillah sampai hari ini kalau kata beliau nggak ada yang lebih dicintai oleh orang Palestina ini kecuali negara Indonesia. Ya, bahkan negara Arab sekalipun yang ada di tetangga-tetangga dan negara Palestina sendiri itu biasa-biasa saja, tapi mereka lebih mencintai orang Indonesia. Kenapa? Karena memang sampai hari ini alhamdulillah ya kita sebagai bangsa Indonesia ini terus bersama Palestina, ya, bahkan kita terus berupaya mendukung terus penuh ya agar Palestina itu merdeka, ya. Dan juga terima kasih kepada KNLP, Komite Nasional Rakyat Palestina, karena memang dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini ya itu terus komitmen menjadi jembatan antara umat muslim yang ada di Indonesia ini kepada umat muslim yang ada di Palestina sana, sehingga bantuan-bantuan yang kita berikan, sumbangan yang kita berikan itu dapat tersalurkan dengan baik ya kepada umat muslim yang ada di Palestina sana. Dan juga memang ibu-ibu berbahagia semua bahwa di Palestina sana ada yang namanya rumah sakit KNLP, dan tentu ini atas bantuan-bantuan yang sudah kita berikan ya kepada umat muslim yang ada di Palestina sana, sehingga apa yang kita infakkan, apa yang kita sumbangkan itu alhamdulillah tersalurkan secara baik kepada umat muslim yang ada di Palestina sana. Dan juga terakhir ya beliau juga berharap kepada kita semua, tentu kita selalu tadi ya mengirimkan doa-doa terbaik kita dan juga mengirimkan sumbangan-sumbangan yang terbaik kita untuk senantiasa membantu umat muslim yang ada di Palestina yang hari ini sedang berjuang dan mempertahankan daripada kesucian Masjid Al-Aqsa. Ya, mungkin